Film ini dimulai dengan sepasang muda-mudi yang masih tunangan. Tapi kalau di Jepang itu, meskipun baru tunangan, tapi udah satu rumah. Itu adalah hal yang biasa ya, Rek. Waduh, ngomongnya kayak tahu naik Jepang aja, Rek. Nah, di sini, ada yang tahu nggak? Siapa nama dari Mbak cantik yang satu? Ini termasuk artis yang cukup ternama ya. Iya, dia ini adalah Sakura Kirishima. Yang kini tengah memerankan seorang wanita yang hendak melangsungkan akad pernikahan sekitar 2 mingguan lagi lah. Dan cowok ini adalah calon suaminya yang bernama Kenji. Namun seperti yang bisa kalian lihat, Sakura ini kayaknya punya banyak pikiran gitu. Sehingga ketika Kenji nyerocos ngomongin soal prestasinya bermain pepeng shot dan juga MN, Sakura ini nggak nyambung gitu. Entah apa yang ada di pikirannya. Sementara Kenji ini nggak terlalu peka dengan perasaan Sakura tersebut. Sehingga Sakura ini berpura-pura gitu, seolah-olah semua itu dalam keadaan yang baik-baik saja. Padahal ketika ia ini sendirian di rumah, Sakura ini terlihat selalu murung, memikirkan masalah yang hanya diketahui oleh dirinya sendiri dan sang sutradara. Malamnya terlihat Kenji yang sudah pulang dari kantor. Dia ini bekerja sebagai sales piring cantik, ya yang bonus Rinso itu loh. Banyak dijual di warung Bob Darmi ya. Nah, Kenji ini akan pulang ke rumah. Namun dia ini mengajak salah satu teman kantornya untuk main ke rumahnya. Dan dari sinilah awal mula terjadinya prahara Bikang Anget yang tersakiti. Dan film ini pun dimulai. Sakura pun agak terkejut ya dengan kemunculan teman Kenji tersebut. Karena Kenji nggak bilang-bilang ya, kalau dia pulang bareng temannya. Namun Sakura ini sebenarnya udah kenal dengan pria tersebut. Dia ini bernama Nishishima, yang merupakan teman lama Kenji, sekaligus teman mabar pepeng shot. Beberapa bulan yang lalu, dia itu dipindah tugaskan untuk jualan rumput gajah di Nusa Kambangan. Yang sekarang ini, akhirnya ia diperbolehkan kembali bekerja di kantor bareng dengan Kenji. Dan karena itulah, Kenji ini kemudian mengajak main ke rumah, karena udah lama nggak ketemu ya. Nah di sini, ketika mereka ini ngobrol-ngobrol ngalor ngidul nggak jelas, terlihat kalau mata nih di sisi Ma itu bukannya fokus ke wajah Kenji, melainkan fokus ke sajian Nutrijel kembar milik Sakura. Malamnya ketika mereka hendak istirahat, terlihat Kenji yang sedang melihat-lihat katalog contoh gaun pengantin. Dan dia juga meminta maaf karena telah membawa Nishishima tanpa memberitahunya terlebih dahulu. Namun terlihat kalau Sakura ini kembali murung ya. Dan barulah Kenji ini sadar kalau Sakura ini kayaknya punya masalah gitu. Sehingga Kenji pun menanyakan tentang apa yang sedang ia pikirkan saat ini. Namun sekali lagi, Sakura nggak mengatakan permasalahan apa yang sebenarnya ia rasakan. Sehingga, Kenji pun kepikiran dengan tingkah aneh Sakura tersebut. Sampai besoknya ketika ia bekerja, ia nggak bisa fokus karena memikirkan Sakura. Dan melihat hal tersebut, Nishishima kemudian bertanya tentang hal, apakah garangat yang mengganggu pikiran teman baiknya ini. Dan akhirnya, Kenji pun kemudian menceritakan tentang tingkah laku aneh Sakura. Di mana ketika ia hendak menanyakan pokok permasalahannya, dengan niatan agar ia bisa meringankan beban pikiran Sakura, dia justru tidak mau mengatakannya, padahal mereka ini kan pasangan yang sudah mau menikah gitu. Dan mendengar keluh kesah temannya tersebut, Nishishima kemudian mengatakan bahwa mungkin ia bisa membantunya dengan cara menjadi seorang konseling gitu, untuk mengetahui apakah sebenarnya permasalahan yang tengah dihadapi oleh Sakura. Padahal cuma modus aja ya. Dan bodohnya, Kenji ini menyetujui saran teman terkutuknya tersebut. Beberapa saat kemudian, terlihat Nishishima yang menuju ke tempat Sakura. Yang tentu saja Sakura terkejut ya, dengan kedatangan Nishishima. Kenji saat ini seharusnya ada di kantor. Toh ngapain sih Nishishima ini justru datang ke rumahnya? Dan dengan mengatasnamakan Kenji, Nishishima mengatakan bahwa kedatangannya ini diminta langsung oleh Kenji, dengan maksud untuk membantu permasalahan yang sedang dihadapi oleh Sakura. Yang tentu saja Sakura menolaknya ya. Karena Nishishima ini kan orang luar toh.
Namun, Nishishima meyakinkan Sakura kalau dirinya ini bisa menjaga rahasia sehingga Sakura bisa mengutarakan apapun permasalahan yang mengganggu pikirannya. Dan karena terbujuk dengan rayuan tersebut, Sakura pun kemudian mencoba saran Nishishima. Dan dari sini kita mengetahui kalau ternyata Sakura ini masih belum yakin apakah dia benar-benar sudah siap menjalani sisa hidupnya bersama dengan Kenji. Dan Nishishima pun kemudian mencoba menceramahi Sakura dengan kata-kata sok bijaknya. Beberapa saat kemudian, terlihat Kenji yang sudah pulang. Dan kini Sakura ini sekarang terlihat lebih ceria gitu. Seolah-olah permasalahan yang selama ini mengganggunya sudah hilang. Dan melihat hal tersebut, Kenji tentu saja menjadi senang yo. Karena ternyata bantuan Nishishima tadi benar-benar berhasil. Sehingga keesokan harinya, Kenji mengucapkan rasa terima kasihnya kepada Nishishima. Namun setelah kejadian itu, tanpa diketahui oleh Kenji, Nishishima sering banget berkunjung ke tempat Sakura. Dan Sakura tidak curiga sama sekali, karena Nishishima mengatakan kedatangannya kali ini juga disuruh oleh Kenji. Dan kejadian itu pun berlangsung untuk beberapa hari. Sampai, akhirnya Nishishima kemudian menunjukkan niatan aslinya. Nishishima yang sudah tidak kuat memandangi stick PS Dual Vibrator milik Sakura. Akhirnya dia pun langsung memaksa Sakura untuk melakukan bercocok tanam. Sementara itu, Kenji yang ingin menelepon Sakura. Tapi ternyata nggak diangkat-angkat. Padahal biasanya Sakura selalu mengangkat teleponnya. Sehingga karena takut terjadi apa-apa, Kenji pun bergegas pulang. Dan ketika ia telah sampai di rumah, ia melihat ada sepatu cowok di rumahnya. Namun ternyata, terlihat kalau Nishishima tengah mengobrol dengan Sakura. Seolah tidak terjadi apa-apa ya, padahal ladang milik Sakura, ini barusan sudah disirami pupuk organik milik Nishishima ya. Sehingga sejak saat itu, Nishishima ini tanpa sepengetahuan Kenji, sering banget memberikan nutrisi batangnya kepada Sakura. Sampai suatu ketika, Kenji mengatakan kalau dirinya akan lembur. Sehingga ia mungkin akan pulang dini hari. Namun ternyata lembur tersebut dibatalkan. Sehingga ia pun buru-buru pulang sembari membawakan hadiah untuk Sakura. Namun betapa terkejutnya Kenji ketika ia sekali lagi melihat ada sepatu cowok di rumahnya. Kenji secara cepat bersembunyi di dalam lemari pakaian. Dan dari sinilah akhirnya Kenji mengetahui kegiatan terkutuk yang telah dilakukan oleh Sakura dengan Nishishima. Beberapa jam kemudian, setelah Sakura kekenyangan dengan singkong dewa milik Nishishima, akhirnya Kenji pun keluar. Dan terlihat kalau Kenji ini sekarang begitu sedih ya. Dan juga marah banget. Karena ia sadar kalau hati dan juga bikang anget milik Sakura ini kini telah menjadi milik Sasuke. Dan film ini pun berakhir.